Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di manajemen proyek pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kemarin Anda sudah mengumpulkan tugas-tugas RAP yang merupakan kesatuan prasyarat untuk pelaksanaan manajemen konstruksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu proyek. Oke, mari kita lihat yang pertama. Dalam suatu kegiatan, kita ada mengenal sesuatu yang memang kita rencanakan. Anda masuk di UNS ini, itu juga Anda rencanakan. Mulai dari semester 1 akan selesai di semester 3, semester 4, dan nanti di semester 7 Anda akan lulus, itu merupakan suatu perencanaan. Nah, dalam pelaksanaan proyek konstruksi, juga demikian adanya. Sebagai contoh misalnya, dalam suatu jembatan akan terlaksana sekian bulan, akan terlaksana 6 bulan, akan terlaksana 1 tahun. Jadi, dalam suatu proyek itu yang pertama adalah ada batas waktunya. Nah, sekarang bisa kita lihat dalam slide yang ada di samping saya ini, proyek konstruksi adalah kegiatan yang hanya satu kali terjadi dalam jangka pendek. Proses pengolahan sumber daya 5M-nya itu juga dikondisikan. Seperti yang tadi saya katakan, Anda kuliah itu merupakan proyek juga. Jadi Anda harus bisa merencanakan kapan harus selesai, karena waktunya terbatas. Terus kapan harus melaksanakan segala sumber daya Anda semua. Nah, itulah yang dinamakan dengan suatu proyek. Demikian juga dengan proyek konstruksi. Dalam suatu karakteristik proyek konstruksi, yang pertama itu biasanya suatu proyek itu tidak akan sama persis. Itu yang pertama. Jadi ada masing-masing ada keunikan. Meskipun sama-sama proyek jembatan, bentangnya akan berbeda, atau panjangnya akan berbeda, atau juga kualitas dari material yang digunakan dalam jembatan itu juga berbeda. Yang berikutnya, yang saya katakan tadi adalah sifatnya sementara. Tidak selamanya yang namanya proyek itu ada jangka waktunya. Sama. Yang tadi saya analogikan dengan Anda ketika kuliah, itu ada jangka waktunya. 4 tahun, 8 semester, sama juga dengan proyek. Ada jadwalnya, 60 hari kalender, 120 hari kalender, ataupun lebih dari itu. Ada yang 1 tahun, ada yang multi-years. Tetapi dalam hal itu semuanya ada batas waktunya. Yang berikutnya, dalam suatu proyek itu biasanya akan melibatkan grup atau pekerja yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Jadi, baik tenaga yang digunakan, material yang digunakan, ataupun peralatan yang digunakan, tentu saja proyek yang di gedung akan berbeda menggunakan peralatannya dengan proyek yang ada di jembatan. Berbeda juga dengan peralatan atau sumber daya orang yang ada digunakan di jalan. Ahli struktur gedung tidak bisa menggunakan atau melaksanakan pekerjaan struktur jalan. Itu suatu contohnya. Berikutnya, biasanya dalam suatu sasaran proyek konstruksi itu ada 3 hal. Coba perhatikan ini, karena ini akan sangat berpengaruh dalam suatu pelaksanaan pekerjaan proyek. Yang pertama adalah besarnya biaya. Jelas sekali, tidak ada proyek tanpa ada biaya. Makanya sebelum Anda menempuh mata kuliah manajemen konstruksi, Anda sudah harus melaksanakan dulu mata kuliah rencana anggaran biaya. Disinilah pentingnya. Jadi dalam kegiatan misalnya proyek yang Anda kerjakan adalah membuat rumah tipe 36, di situ akan keluar biaya 200 juta, 300 juta. Ada bahkan ketika kualifikasinya lebih bagus menjadi 400 juta. Nah, di situ akan ada biaya. Yang berikutnya adalah karena proyek itu terbatas, yang berikutnya adalah harus ada jadwal. Kenapa? Dengan keterbatasan waktu itu, bagaimana supaya
proyek itu terselesaikan sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Sama analoginya dengan Anda. Dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, proyek sarjana Anda harus terselesaikan. Artinya apa? Jika itu tidak terselesaikan, maka yang terjadi adalah DO. Jika proyek itu tidak terselesaikan dalam rentang jadwal, maka yang berakibat adalah putus kontrak. Nah, itulah unsur yang kedua. Yang berikutnya yang harus dipenuhi adalah mutu. Apa itu mutu? Mutu adalah kualitas yang harus dikerjakan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya, Anda membuat keramik. Berbicara keramik atau lantai keramik itu akan bermacam-macam. Mulai dari yang harga 40.000, ada yang 60.000. Ketika kita berbicara tentang granit nanti sudah ratusan ribu. Nah, disitulah akan menunjukkan mutu. Atau juga beton. Saat Anda mengatakan bahwa bangunan bertingkat dengan kualitas beton K125, maka mutu yang harus dipenuhi adalah beton K125 atau juga K250. Maka yang harus dipenuhi adalah berapa? K250. Itulah mutu. 3 hal inilah yang dalam suatu sasaran proyek konstruksi harus benar-benar diperhatikan dan memang ketiganya itu saling mempengaruhi, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya saat kita mempunyai biaya yang sedikit, tentu saja untuk mewujudkan suatu bangunan yang standar, kita tidak bisa menuntut mutu yang lebih besar atau lebih baik dari biaya yang diinginkan. Jadi misal kita mempunyai uang 100 juta, tetapi mau membangun rumah dengan kualitas telek, tentu saja tidak bisa. Meskipun bentuknya sama, rumah tipe 45, tetapi di situ mutunya akan berbeda. Baik dinding yang digunakan, misalnya menggunakan wallpaper, atau lantai yang digunakan misalnya hanya rabat beton, sementara ada yang menggunakan granit ataupun marmer. Nah, disitulah saling keterikatannya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, disinilah kita bisa menggambarkan suatu segitiga. Yang ketiganya itu, sehingga coba Anda perhatikan dan cermati. Dari ketiganya ini silahkan Anda lihat bagaimana akan saling tarik-menarik dan itu tidak bisa dihindari. Artinya, misal di biaya, misalnya di anggaran itu akan menarik mutu yang tadi sudah saya katakan tadi. Nah, demikian juga saat, kalau jadwal gimana Pak hubungannya dengan mutu? Semakin tinggi mutunya, biasanya rentang pengerjaannya itu adalah akan semakin lama. Sehingga penjadwalannya mungkin bisa ditambah. Jadi seperti itu. Dan juga ketika ketiga pelaksanaan itu sudah misalnya menjadi satu, artinya dalam perencanaan yang Anda rencanakan itu Anda sudah merencanakan berapa toh biayanya, apa toh mutunya yang harus dikerjakan. Nah, jadwal harus menyesuaikan ini. Nah, dalam manajemen konstruksi itu nantinya kita akan membuat itu. Jadi dari rencana, anggaran biaya yang sudah Anda buat, terus mutu yang sudah Anda tentukan, seberapa lama yang akan kita kerjakan, disitulah fungsi dari manajemen konstruksi. Semoga sampai di sini sudah mulai ada gambaran tentang sasaran proyek itu apa. Berikutnya, secara garis besar, jenis-jenis proyek dalam konstruksi itu dibagi ada 2 jenis, yaitu yang pertama dulu, kita lihat, ada bangunan gedung. Artinya apa di sini? Bangunan yang berwujud gedung, ada perumahan, bukan hanya mencerminkan gedung itu yang bertingkat, kayak mall, kayak hotel, bukan. Yang dinamakan gedung itu adalah ada kantor, ada pabrik, dan lain sebagainya, yang berbentuk memang sesuatu yang bertapak proyek tidak terlalu luas. Dengan ciri-ciri dalam proyek tersebut pekerjaan dilakukan dalam suatu skala yang sempit. Artinya hanya di lokasi di situ-situ saja. Anda misalnya mengerjakan suatu mall, ya sekitar situ-situ saja, maksimal misalnya 1000 meter persegi. Nah, berikutnya adalah
biasanya itu menghasilkan tempat untuk bekerja atau tempat tinggal, gitu kan? Di situ gedung untuk bekerja, misalnya perkantoran, atau untuk beraktivitas, atau juga berbelanja dan lain sebagainya. Jadi di situ ciri khas dari suatu gedung itu adalah untuk melihat atau fungsinya adalah untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang keseharian. Artinya untuk tinggal, untuk bekerja, untuk untuk berbelanja dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan manajemen terutama untuk pelaksanaan penjadwalan dan pelaksanaan proyek itu. Itu yang untuk jenis yang pertama, yaitu gedung. Yang kedua adalah bangunan sipil. Di sini apa yang dimaksud dengan bangunan sipil? Sama-sama kita membangun, Anda membangun gedung dengan membangun jalan akan sesuatu yang berbeda. Fungsinya juga sangat berbeda karena jalan tidak bisa ditinggali. Anda membuat bendungan, nah juga akan berbeda fungsinya untuk menampung air, untuk mengairi sawah petani. Atau Anda membuat waduk dan infrastruktur yang lain. Nah, inilah yang dinamakan proyek bangunan sipil. Ingat, tadi kalau gedung itu adalah lebih bersifat ke aktivitas manusia keseharian, untuk tinggal, untuk belanja, untuk ke kantor, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Sedangkan yang untuk sipil itu adalah untuk mensupport hajat hidup yang lebih luas, artinya seperti itu. Dengan ciri-ciri biasanya tapak proyek akan lebih luas daripada gedung. Misal jalan. Jalan itu tapak proyeknya panjang sekali. Lokasinya juga luas. Berikutnya adalah biasanya adalah untuk mengelola alam. Bukan lagi manusia ya. Kadang tadi kan sumber daya manusia. Kalau yang sipil itu kecenderungannya akan berhubungan langsung dengan alam. Baik itu waduk, tadi yang saya katakan ada bendungan, irigasi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Jadi ada dua tadi, yang pertama adalah gedung, yang kedua adalah sipil. Berikutnya, mengapa dalam suatu proyek itu diperlukan suatu, sebetulnya tadi sudah saya singgung yang di atas tadi, sempat saya singgung, begitu menginjak ada waktu, begitu menginjak ada biaya, ada mutu, ada waktu. Nah, salah satu unsur waktu inilah yang memang menjadi sentuhan dari manajemen proyek. Kenapa itu terjadi? Nah, karena dalam pelaksanaannya itu masing-masing orang akan merepresentasikan sesuatu yang berbeda-beda. Kita lihat. Anda melihat gambar ini tidak? Nah, cukup jelas gambarnya? Nah, di situ ada suatu pohon. Ada suatu pohon akan melaksanakan proyek Anda membuat ayunan, misalnya seperti itu. Bisa saja digantungkan dalam rantingnya atau pohonnya dipotong dijadikan ayunan atau juga dua ranting ini jadikan satu, itu masing-masing akan merespon berbeda. Makanya diperlukanlah suatu manajemen proyek. Disitulah seninya. Jadi manajemen itu sebetulnya seni. Anda mau dibawa kemana toh waktunya? Anda mau dibawa gimana toh pekerjaannya? Jadi sampai di situ. Sampai di sini jelas. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa, setiap ada pertemuan kali ini, karena kita berbasis project based learning, nanti silahkan Anda cek di Sepada, ada tugas yang menyusul apa yang harus Anda kerjakan, termasuk unsur-unsur proyek yang ada dalam mata kuliah ini, pada pertemuan saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Sebelumnya, jangan lupa bahagia dan selalu tertawa dalam kondisi keadaan yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.